Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Peserta didik SMK Sunan Ampel dan para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan selanjutnya Ta'limul Muta'alim, kita belajar berkarakter pendidikan yang baik. Mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Wa qala qumil laila ya hadal la'allaka tursyad ila kam tamamul lail wal umru yang fat. Yang artinya penyair lain mengatakan, bangunlah di waktu malam agar kamu mendapat petunjuk yang benar. Betapa lamanya kamu tidur, sementara itu umurmu semakin habis. Maka kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya, terutama di malam hari. Ini kita sempatkan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu sepertiga malam yang terakhir. Kita bermunajat, sholat tahajud, setelahnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi kesuksesan dunia dan akhirat. Termasuk yang dapat menghambat rizki ialah tidur dengan telanjang. Bagaimana enaknya tidur dengan telanjang? Ini makruh, kencing dengan telanjang. Wah, ini seringkali kita jalankan. Makan dalam keadaan junub. Jadi sebelum keramas, bahasa orang Jawa, mandi besar, mandi junub, makan, itu juga menyebabkan rizki terlambat. Dan makan sambil bersandar di atas lambung, membiarkan makanan yang terjatuh, membakar kulit bawang merah dan putih, menyapu rumah dengan sapu tangan, menyapu rumah pada malam hari, membiarkan sampah di dalam rumah, berjalan di muka orang tua, memanggil kedua orang tua dengan namanya, ini tidak boleh juga. Ini fakir. Membersihkan makanan yang tersisa di celah-celah gigi dengan sembarang kayu, menyebabkan penyakit. Membersihkan tangan dengan debu, duduk di muka pintu, tidak boleh juga. Bersandar pada salah satu daun pintu, wudu di tempat buang kotoran, ini juga makruh. Jadi wudu yang jadi satu dengan membuang kotoran, jeding. Makanya tempat wudunya ditaruh di luar, jangan jadikan satu. Menambal baju yang sedang dikenakan atau dipakai, harus dicopot terlebih dahulu. Mengiringkan wajah dengan baju, mengeringkan, maksudnya mengeringkan wajah dengan baju, bukan dengan handuk. Membiarkan rumah laba-laba di dalam rumah. Kemudian yang selanjutnya juga menghambat rizki, yaitu menyempelekan sholat. Kaul berikutnya, wa isra'ul khuruj minal masjidi ba'da sholatil fajri wal ibtikar fil dhahab ila suqi wal ibtita' fil ruju' minhu wa syira' kasairatil khubzi minal fuqara is-sawwal wa du'a isarri alal walad ila akhir qaul. Tergesa-gesa keluar dari masjid setelah sholat subuh juga dapat menghambat rizki. Jadi setelah sholat kita wiridan terlebih dahulu, banyak bacaan-bacaan mungkin yang kita sukai, bacaan tahmid, tahlil, sholawat dan lain sebagainya. Pokoknya tidak meninggalkan cepat-cepat dari masjid. Terlalu pagi pergi ke pasar juga menyebabkan fakir. Terlambat pulang dari pasar, mengakhiri pulang dari pasar pun demikian, menyebabkan fakir. Membeli roti dari pengemis, mendoakan buruk pada anak, tidak menutupi wajah,
memadamkan lampu dengan ditiup. Ini zaman dulu lampu oblek pakai ditiup, jadi harus pakai kain ataupun pakai tangan untuk menebarkan supaya mati. Semua itu juga dapat menyebabkan kefakiran bagi penuntut hadis para sahabat. Penulis dengan pulpen yang diikat, jadi pulpennya sudah tidak ada tempat wadah, kemudian diikat dengan tali ataupun karet, ini juga menyebabkan fakir. Menyisir rambut dengan sisir yang retak, tidak, jadi sisir yang tidak ada giginya semuanya, ada copot 1, 2, ini juga menyebabkan fakir. Atau mendoakan kedua orang tua mengenakan serban sambil duduk, mengenakan celana sambil berdiri, kikir. Maksudnya tidak mau mendoakan kedua orang tua, mohon maaf, tidak mau mendoakan kedua orang tua itu penyebab fakir juga. Menggunakan serban sambil duduk nggak boleh, jadi ketika berserban menggunakannya dengan berdiri. Menggunakan celana sambil berdiri itu juga menimbulkan fakir. Kikir, terlalu hemat, terlalu terbiasa untuk berbuat bohong juga menyebabkan kefakiran. Menunda atau meremehkan segala urusan, semua itu juga dapat menyebabkan kefakiran. Jadi beberapa kaul yang panjang yang menyebabkan kita fakir ilmu, fakir harta. Kita berusaha agar tidak demikian melakukan, supaya kita tetap diberikan kekayaan ilmu, kekayaan harta. Amin ya rabbal alamin, sesuai dengan sabda Rasulullah pada pertemuan insyaallah yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.